Selamat malam, selamat datang di talk show Obsesi, obrolan sukses masa kini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang akan membahas tentang jurus menambal ember bocor dengan memperbaiki rasio keuangan. Kita kenalan dulu ya. Ibu cantik boleh perkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana? Oke, selamat malam Mbak Tari, Selamat selamat malam untuk sahabat Surabaya Sukses. Perkenalkan saya Hartini, saya dari Manulife, tepatnya di brand Surabaya Sukses di Surabaya. di Surabaya. Sudah berapa lama di industri asuransi, Bu? Dan udah berapa lama nih di Manulife? Oke, teman-teman, aku baru join di Manulife, baru 14 tahun Mbak Tari. 14 baru ya, Bu ya? Iya. Karena saking cintanya ini, makanya aku tetap merasa baru aja gitu loh join di Manulife gitu. Oke 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 oke. Nah, sebelum gabung di Manulife, profesi Ibu apa ini? Aku background-nya itu seorang penjual pecel, Mbak Tari. Makanya Mhm. aku ini kalau di Manulife tuh terkenalnya dengan nama Jupe gitu loh, Oh, bukannya artis gitu yang ya? seperti atau apa ya toh. Iya iya. Maksudnya juragan pecel gitu loh. Oh, oke. Jadi Hartini Jupe juragan pecel gitu ya? Ya, bukannya artis yang seksi loh ya, tapi juragan pecel maksudnya. Oke. Malam hari ini Bu Jupe, kita bicara soal Heeh. rasio keuangan ya. Nah, menurut Bu Jupe, rasio keuangan itu apa sih, Bu? Heeh, jadi kalau rasio keuangan itu merupakan ukuran Mhm, untuk menentukan kondisi keuangan kita ini seperti apa, Mbak Tari. seperti itu ya. Gunanya buat apa ini, Bu? Ya, gunanya itu kita jadinya tahu keadaan keuangan kita ini balance nggak antara masuk sama keluarnya. Ataukah kita nanti juga bisa tahu kondisi keuangan kita ini sehat apa enggak, Mbak Tari. Seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu analoginya itu kayak gimana ini, kalau supaya menggambarkan maksud tujuan dari sebenarnya rasio keuangan itu seperti apa gitu? Heeh. Jadi kita ini supaya tahu ya keadaan keuangan kita ini sehat apa enggak. Jadi Mhm analoginya itu kalau kita nih coba kita lagi check up ya ataukah mhm kita lagi medical kesehatan kita ke dokter. mhm. Lalu akan ketahuan nih, oh ternyata kita ada gula darah tinggi gitu. Iya iya Lah, iya. dokter akan menentukan, lah ibu harus melakukan step pengobatan seperti ini, seperti itu, Mhm supaya keadaan ibu kadar gulanya jadinya normal, mhm keadaan gulanya jadinya sehat, kadar gulanya jadinya posisi benar-benar sehat. mhm. Seperti itu Mbak Tari. Jadi kasarannya itu supaya diobati jadinya akan tahu ibu harus sehat itu seperti apa, Mbak Tari. Jadi, sama dengan keuangan pun kita juga harus seperti itu gitu loh. Bagaimana caranya kita harus melakukan step supaya keadaan keuangan kita selalu sehat, Mbak Tari. Selalu sehat. Jadi ibaratnya kayak kita datang ke dokter, ngecek kondisi kesehatan kita. Nah, kalau ini kita harus tahu apakah kondisi keuangan kita itu sehat, baik-baik aja, atau mau tewas gitu ya, Bu, ya? Betul. Nah, supaya jangan sampai tewas, nah itu harus diobati gitu loh, Mbak Tari. Nah, Harus benar benar ya, benar benar. preventifnya tuh harus ada gitu, supaya kita nggak sampai tewas gitu loh, Mbak. Iya 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 iya. Oke, Bu Hartini atau Bu Jupe nih ya, langkah Heeh, awal untuk menghitung rasio keuangan itu apa ya, Bu, ya? heeh. Jadi, supaya kita keadaan keuangan kita sehat, kita harus melakukan pencatatan, Mbak Tari. Jadi setiap bulan atau mungkin setiap minggu kita atau setiap hari pun, kalau Mhm kita ada uang yang masuk itu paling nggak kita catat. Lah mhm terus keluarnya itu juga harus kita catat Mbak Tari, harus di mhm. pos-pos yang benar-benar tertib gitu loh ya. Iya. Jadi kita akan tahu setiap harinya kita keluar berapa, lalu nanti di setiap akhir bulannya kita tahu kita ini minus ataukah surplus gitu loh Mbak Tari. Mhm. Jadi benar-benar pencatatan itu harus dilakukan Mbak Tari.
Jadi dicatat uang masuk, uang keluar, jadi uang masuknya berapa, yang sudah keluar berapa, sisanya berapa, kalau masih sisa gitu ya, Bu, ya. Dan kalau misalnya Ya, heeh, iya. minus juga tahu minusnya berapa gitu ya. Ya, jadi biar tidak seperti angin gitu loh Mbak Tari, was-was ya toh, Iya, masuk was keluar was ya toh. Tahu-tahu kita di tengah bulan kita nggak ada duit gitu loh. Lah kan iya, kelimpungan iya. juga gitu. Oh, iya, iya. Makanya supaya hal seperti tidak akan terjadi, kita harus lakukan pencatatan Mbak Tari. Kita harus Oh, tahu ya duit masuk itu dari mana dan keluarnya tuh buat apa aja gitu ya, Bu, ya. heeh, betul. Oke, nah kalau ternyata nih habis dicatat gitu ya, uang yang keluar tuh lebih banyak daripada uang yang masuk, apa yang harus kita lakukan? Lah ya itu tadi Mbak Tari, kalau katakanlah karena nggak ada pencatatan ya, Nah, akhirnya masuk, keluar lagi wes 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 kayak angin ya toh. mhm, Makanya kita harus dicatat. Nah kalau dicatat itu akhirnya kita akan tahu gitu loh, sebetulnya dana-dana apa yang penting ya toh, mmm, pengeluaran-pengeluaran apa yang tidak penting. Lah itu yang harus kita tahu Mbak Tari ya. mmm, mmm, Jadi setiap bulannya itu supaya benar-benar surplus, iya, jadi yang penting-penting itu yang kita kerjakan atau yang kita keluarkan dananya. Yang nggak penting-penting kita harus pangkas dulu gitu loh Mbak. Sampai benar-benar keadaan income kita surplus baru kita mungkin, ini ya, mengerjakan atau mengeluarkan dananya untuk pos-pos tadi yang dipangkas Mbak Tari, gitu. oke. Nah kalau ternyata itu Ya. terbukti minus gimana, Bu? Nah, ini salah satu caranya, kalau dana kita ini kok setiap bulannya kok ternyata kok minus terus gitu loh, berarti kan Mmm, kita ini masuknya kecil tapi pengeluarannya banyak. Lah mhm, tak saranin kalau mungkin terjadi seperti itu, mhm. gabung aja nih jadi agennya di Manulife Mbak Tari kayak aku gitu loh. Oh, Jadi, aku ya aku punya job sebagai penjual pecel. mhm, Tetapi aku juga 14 tahun ini di Manulife ya. mmm, Jadi istilahnya aku ada 2 sumber income gitu loh Mbak mhm, Tari. Jadi mhm. ya alhamdulillah jangan sampai terjadi minus gitu loh. Oke, jadi 14 tahun ini benar-benar sebenarnya lumayan gitu ya, Bu, ya, di industri asuransi ini, Bu? Ya kalau nggak lumayan aku mungkin badanku nggak jadi selebar ini sekarang ya, itu pertama ya toh. Jadi Iya, ya iya, benar-benar ini vitamin banget buat aku gitu loh Mbak Tari ya. iya, iya. Aku dapat jalan-jalan seperti ini, semua dari fasilitas dari Manulife. Aku juga bisa sampai menguliahkan anakku dua-duanya, yang pertama udah selesai, sekarang yang kedua ya toh. Jadi Mmm, benar-benar aku merasakan income-nya Manulife. Jadi 14 tahun kalau nggak ada duit yang benar-benar surplus dari Manulife nggak mungkin lah aku bertahan Mbak Tari, seperti itu. gitu ya. Jadi disarankan sama Bu Jupe ini, selain kita punya sumber income utama, kita juga harus cari income tambahan. Salah satunya, eee, menjadi agen asuransi, supaya yang minus tadi itu setidaknya bisa ditambal. Siapa tahu untung-untung bisa dapat Ya, surplusnya gitu ya, Bu, ya. ya, betul betul. Oke. Bu, katanya salah satu ukuran bahwa, kesehatan keuangan itu dengan punya dana darurat. Nah, kalau belum punya, Bu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau belum punya, teman-teman harus mulai sekarang harus membuat rekening khusus dana darurat, Mbak tadi. Mmm, Jadi rekening untuk dana darurat tadi jangan sampai tercampur dengan rekening yang setiap hari kita keluarkan. mmm, Entah itu dana yang untuk makan, dana untuk biaya anak-anak sekolah, ya, atau mungkin untuk biaya-biaya transport setiap hari. Itu jangan sampai utek-utek dana yang darurat tadi, Mbak Tari. Rekeningnya benar-benar harus dipisahkan, mmm. supaya selamat juga untuk keuangannya tadi, gitu loh, Mbak Tari. Ya, jadi intinya masuk di dalam, satu rekening yang nggak bisa dikeluarin dengan cepat gitu ya, Bu, ya? Ya, Nggak ada ATM-nya kalau gitu nggak ya? benar-benar heeh, kalau nggak benar-benar penting sekali, jangan sampai dipakai untuk dana daruratnya tadi, Mbak Tari. Iya. Contohnya seperti apa, Bu, ya kalau supaya, tidak dipakai ini gitu? Lah, contohnya ya, dana darurat tadi kan aku bilang, ini benar-benar untuk pengeluaran yang semi-semi penting sekali. Mmm, Contoh nih, mhm.
kalau sampai kita terjadi risiko sakit, terus Mhm. kita tidak punya asuransi kesehatan, otomatis ini kan penting nih kalau kita sakit ya, Iya iya iya. akhirnya dana darurat tadi kita ambil. Mhm. Makanya tak saranin, kita harus punya asuransi kesehatan. Jadi kalau sampai terjadi risiko sakit, Mhm. kita tidak utek-utek dari dana tabungan yang kita punya, Mbak Tari. Mmm, Jadi dana daruratnya ini tetap masih selamat gitu loh. oke. Contoh Oke. lagi ya, Mhm. contoh lagi kalau seandainya di sekitar rumahku ini kan ini ya, kan sudah rumah yang udah bertahun-tahun ya Mbak Tari. Ini Iya. rayap ini pada bermunculan. Jadi beberapa Oh. rumah itu roboh dengan tiba-tiba Mbak Tari. Jadi Oh, iya? atap-atap rumah, iya, atap-atap rumah ini sampai jatuh ke bawah, ambrol gitu loh, karena Mmm, kena rayap. Lah mmm. itu kan kita nggak tahu gitu loh, ya kan Iya kita nggak betul. tahu. Lah itu salah satu fungsinya dana daruratnya Mbak Tari. Itu kan benar-benar rumah ini kan emergensi banget ya, Iya, otomatis betul. apa ini, kita harus tinggal di situ, kita setiap hari berlindung di rumah. Jadi inilah salah satu contoh dana daruratnya kita ambil, untuk biaya pembangunan rumah yang roboh dengan tiba-tiba tadi, itu contoh Mbak Tari, salah Mhm. satu contohnya. Salah satu contohnya ya, Bu, ya. Jadi artinya, Mhm. jangan sampai apa, itu diambil kalau tidak penting-penting banget gitu ya. Iya, jangan sampai dipakai untuk jalan-jalan loh. Atau Itu belanja. jalan-jalannya ditahan, kalau nggak ada surplus banget nggak usah jalan-jalan. Oke. Bener juga. Nah, kalau nih, misalnya orang bilang kan, salah satu indikator keuangan itu kalau misalnya utangnya itu ter-manage gitu ya. Kalau misalnya sahabat sukses ini punya hutang, mana yang harus didahulukan? Bayar Mhm. hutang atau berasuransi? Nah, dua-duanya itu penting Mbak Tari, ya. Mmm, Jadi seyogyanya income kita setiap bulan itu kita sisihkan nih mhm, 10% atau 20% untuk biaya asuransi. mmm, Supaya apa? Kita menyisihkan setiap bulannya kecil, mmm, tetapi kita terlindungi untuk uang besar, mmm, ya. Itu harus punya. Meskipun lah cuma 500.000 per bulan kita harus punya. mmm, Supaya apa? Kalau misal nih sampai terjadi, resiko meninggal, otomatis masih ada backup dari income kita tadi meskipun cuma 500.000 per bulan. Contoh mhm, ya, mhm, syukur-syukur kalau punya dana yang bisa disisihkan gede. Jadi kita bisa punya tabungan untuk kesehatan, mmm, punya untuk tabungan perlindungan jiwa kita sampai kalau terjadi resiko sewaktu-waktu kita punya. mmm, Syukur-syukur kalau punya tabungan untuk pensiun itu malah bagus lagi, ya. mhm, Tapi mhm, kita selalu ngomong jeleknya. Kita punya hutang, kita apakah juga harus nyisihin untuk tabungan untuk asuransi? Wajib itu Mbak Tari. mmm, Karena apa? Kalau mhm, kita fokus ke hutang-hutang, ya toh kita iya, fokus untuk bayar hutang-hutang, udahlah kita nggak usah nyisihin dana untuk asuransi. Lah kalau sampai terjadi resiko terjeleknya meninggal mmm, ke yang punya hutang-hutang tadi, akhirnya keluarga kan ya malah ditinggal secara mendadak, hutang nggak terselesaikan, otomatis hutangnya malah numpuk, malah kalau sampai sakit meninggalnya karena sakit harus iya, rawat inap di rumah sakit, kan otomatis hutangnya makin numpuk nih, Mbak, ya. Lah mhm, otomatis bencana keuangan akan muncul di keluarga tersebut, gitu loh, Mbak Tari. oke. Jadi artinya Dua-duanya harus jalan. dua-duanya harus jalan, walaupun sedikit tetap Mhm, harus disisihkan gitu ya, Bu, ya? wajib wajib itu, Mbak Tari. Dah Paling jelek-jelek kok 500.000 per bulan, gitu. paling sedikit Daripada ya, nggak Bu? punya sama sekali. Oke, Ya. jadi artinya kenapa harus punya supaya kalau terjadi resiko tutup usia itu utangnya bisa ditutupi dari asuransinya gitu ya, Bu, ya? Yes, betul sekali. Ya, jangan sampai kita meninggalkan hutang, harusnya kan kita meninggalkan warisan tuh harta ya, Bu, ya? Nah, warisan warisan dana, Iya, benar-benar warisan yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggal. Jangan warisan hutang, itu intinya Mbak tadi, iya. ya. Oke. Nah, terakhir nih, Bu, kalau sahabat Mhm. sukses di sini pengen konsultasi gitu, itu harus menghubungi siapa, Bu? Ya, sahabat-sahabat sukses bisa hubungi ke teman-teman kita di Surabaya Sukses. Mmm, Ada nih kanal-kanal yang sudah disediakan sama Surabaya Sukses. Saya mhm. paling suka lagi kalau malah sahabat-sahabat sukses hubungi saya langsung.
akan berikan informasi secara detail. Oke. Free ya, Bu. Nah, Konsultasi free. Iya, konsultasi free gitu ya. Kapan lagi ketemu sama Bu Jube konsultasi free tentang asuransi. gue Oke. makan betul. Ah, Iya, Mbak Tari. iya makan pecel. Oke. Baik. Nah, itu seru banget obrolan kita pada malam hari ini ya, obrolan sukses masa kini. Obsesi tentang jurus menambal ember bocor dengan memperbaiki rasio keuangan. Mari kita ikuti episode obsesi lainnya jam 7 malam minggu depan. Sampai jumpa sahabat sukses.